Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM G331210186 dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi makalah yang sudah saya buat, makalah yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk yang pertama, langsung saja kita menuju ke bagian kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya karena dapat menyelesaikan makalah tentang peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan makalah yang telah saya buat ini di masa yang akan datang. Untuk latar belakang dari makalah ini sendiri adalah sejarah merupakan suatu rujukan yang sangat penting saat kita akan membangun masa depan. Erat kaitannya dengan itu, kita bisa tahu apa dan bagaimana perkembangan Islam pada masa lampau. Namun kadang kita sebagai umat Islam malas untuk melihat sejarah, sehingga kita cenderung berjalan tanpa tujuan dan mungkin mengulangi kesalahan yang pernah ada di masa lalu. Disinilah sejarah berfungsi sebagai cerminan bahwa di masa silam terjadi sebuah kisah yang patut kita pelajari untuk merancang serta merencanakan matang-matang untuk masa depan yang lebih cermelang tanpa tergoyahkan dengan kekuatan apapun. Kemudian kita langsung menuju ke bab pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu masa peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari keluarga Bani Umayyah. Bapaknya bernama Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Munaf. Ibunya bernama Urwah, putri dari Al-Baidah binti Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Munaf. Utsman adalah khalifah ketiga dari Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Zulnurain adalah gelar kehormatan. Dia termasuk Bani Umayyah, puak dari kaum Quraisy. Ini adalah puak di mana setelah periode khalifah awal mendapat kedudukan dalam kekaisaran Islam dan memegang tongkat kepemimpinan selama sekitar 1 abad. Abu Sufyan yang berkali-kali memimpin kaum Quraisy dan kabilah lain dalam perang melawan Nabi dan akhirnya masuk Islam pada saat jatuhnya kota Mekah. Utsman 6 tahun lebih muda dibanding Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Utsman selalu lurus dan jujur. Ketika tumbuh dewasa, Utsman berdagang dan menjalankan bisnis dan berkembang baik. Dia menikmati penghargaan khusus atas integritasnya dan bersahabat dengan Abu Bakar. Dengan demikian, dari jalur ibu, Utsman mempunyai keturunan Bani Hashim yang merupakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Utsman memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan juga menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Karena itu, kaum muslimin kemudian memberi gelar Utsman dengan Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Utsman bin Affan lahir di Taif tahun 574 Masehi. Ia naik sebagai khalifah pada usia yang ke-70, usia yang sudah tua. Utsman bin Affan menjabat khalifah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai 656 Masehi, dan meninggal pada usia 82 tahun. Utsman meninggal dalam suatu tragedi pemberontakan yang tidak menyukai kepemimpinannya. Peristiwa ini merupakan pemberontakan pertama dalam tubuh umat Islam. Dalam sejarah Islam, peristiwa terbunuhnya Utsman ini dikenal sebagai Al-Fitnah Al-Kubra, fitnah besar yang pertama. Utsman bin Affan menggantikan posisi Umar bin Khattab sebagai khalifah ketiga setelah sebelumnya dilakukan musyawarah oleh Dewan Syura yang terdiri dari 6 orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dikatakan bahwa ketika musyawarah itu berlangsung, Abdurrahman bin Auf mengajukan saran yang berbunyi,
Siapa di antara kita yang rela mengundurkan diri dari pencalonan? Dia sendiri menyatakan pengunduran dirinya. Sikapnya itu diikuti oleh 3 orang lain, yaitu Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan demikian, tinggal ada 2 calon saja untuk posisi khalifah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat bahwa 3 tokoh lainnya beserta kedua calon itu sama-sama rela menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menetapkan pilihan terakhirnya dan memberi kesempatan untuk mempertimbangkan sebaik-baiknya. Abdurrahman bin Auf kemudian melakukan kontak pribadi dengan para tokoh Madinah. Setelah melakukan kontak pribadi dengan banyak tokoh, akhirnya pilihan jatuh kepada Utsman bin Affan. Keputusan itu menuai kritik dari pihak Ali, karena Abdurrahman bin Auf adalah ipar dari Utsman bin Affan. Keduanya sama-sama dari keluarga Umayyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dari keluarga Hashim, tetapi Abdurrahman berdalih bahwa keputusannya berdasarkan suara terbanyak dari penduduk Madinah dan bukan karena yang lain. Kemudian ada beberapa sifat-sifat mulia dari Khalifah Utsman bin Affan menurut penulis menjadi dasar terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sifat mulia ini juga menjadi bumerang yang menjadikan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh pada saat tersebar fitnah kubro yang dipropagandai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Utsman bin Affan. Dalam sejumlah riwayat, Utsman yang bergerak Nuzurain, pemilik 2 cahaya tersebut, disebut mempunyai banyak keutamaan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, teman karib Rasulullah di surga. Seperti hadis yang sudah diriwayatkan, Haddatsana Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli bani rafiqi fil jannah wa rafiqi fiha Utsman bin Affan. Yang artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki teman karib di surga dan teman karibku di surga adalah Utsman bin Affan. Kedua, pernikahannya dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah, merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang telah diriwayatkan, Haddatsana Abi Hurairah anna bi sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia mendapatkan julukan Zun Nurain, artinya yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi secara berurutan setelah yang satu meninggal. Keadaan umat Islam tatkala Utsman diangkat menjadi khalifah antara lain menguasai negara Persia secara sempurna. Tentara Romawi berhasil diusir dari Syam dan Mesir, menghukum segala bentuk kezaliman dan membedakan bentuk masyarakat kaum muslim dan non-muslim dapat hidup dengan tenang karena Islam menjamin kebebasan beragama mereka. Pada masa pemerintahannya, perluasan Islam tekad mencapai Asia dan Afrika seperti daerah Herd, Kabul, Ghanzi, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia yang berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia. Roda pemerintahan Utsman tidak jauh berbeda dengan Umar. Pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan khalifah dan pelaksanaan tugas-tugas eksekutif di pemerintahan pusat dibantu oleh pejabat sekretaris negara yakni Marwan bin Hakam. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Sekian presentasi dari saya Iri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.